Real Madrid kembali kena kutukan. Begitulah kira-kira kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan laga pekan ke-12 La Liga musim ini. Bagaimana tidak, tim yang tampil nyaris sempurna sepanjang musim justru harus kembali terpeleset dengan hasil imbang di kandang Rayo Vallecano. Sejarah pun seakan memperkuat mitos tersebut. Vallecas memang dikenal sebagai tempat terlarang bagi Madridista. Karena dalam 6 lawatan terakhirnya ke sana, El Real tidak pernah menang sekalipun. Pertanyaannya gini, apa yang membuat kutukan itu terus berlanjut bagi sang raksasa Spanyol? Starting 11 Moment kali ini membahas Real Madrid yang kembali kena kutukan tak bisa menang di kandang Rayo. Simak videonya dan mari kita bedah apa yang membuat kandang Rayo Vallecano selalu jadi tempat terkutuk buat Madrid. Memasuki pekan ke-12 La Liga musim 2025-26, Real Madrid telah berupaya menemukan kembali ritme terbaik mereka setelah hasil kurang memuaskan di kompetisi Eropa. Madrid baru saja menelan kekalahan 1-0 dari Liverpool di ajang Liga Champions. Hasil ini tentunya menjadi peringatan dini bagi skuad asuhan Xabi Alonso yang sebelumnya tampil nyaris sempurna di La Liga musim 2025-26. Meski hasil itu tidak mengubah posisi mereka di La Liga, namun kekalahan tersebut cukup untuk menimbulkan tanda tanya tentang konsistensi dan ketajaman Los Blancos di laga-laga besar. Madrid mungkin masih nyaman duduk di posisi puncak klasemen La Liga, tapi kekalahan kontra Liverpool menggarisbawahi beberapa masalah yang bisa mengganggu performa di Liga. Secara statistik, Real Madrid sejatinya masih berada dalam performa yang stabil. Mereka menjadi tim dengan pertahanan terbaik di La Liga sejauh ini dengan hanya kebobolan 10 gol dari 11 laga. Di sisi lain, produktivitas gol mereka juga mencapai 26 gol, alias terbanyak kedua di Liga. Akan tetapi di Liga melawan Liverpool, Madrid tak bisa berbuat banyak. Permainan agresif Liverpool membuat Jude Bellingham CS minim kreasi di sepertiga akhir lapangan. Ini tentu jadi sinyal bahaya buat Madrid yang harus mempertahankan singgasananya. Apalagi, lawan yang akan dihadapi Madrid di pekan ke-12 bukanlah lawan yang mudah. Seperti yang tadi disinggung, lawan Madrid di pekan ke-12 La Liga bukanlah tim sembarangan. Dia adalah anak tiri Madrid, klub ibu kota yang kerap tak dianggap Rayo Vallecano. Meski status Rayo adalah tim kecil, mereka kerap jadi batu sandungan buat Madrid, terutama ketika bermain di kandang mereka, Estadio de Vallecas. Rayo Vallecano berdiri pada tahun 1924, bermarkas di distrik Puente de Vallecas. Klub ini punya basis supporter yang fanatik, dengan atmosfer stadion yang padat dan bergemuruh, meski kapasitasnya hanya sekitar 14.000 penonton. Atmosfer Stadion Vallecas yang mencekam selalu memberi kutukan tersendiri buat Los Blancos. Secara historis, Real Madrid memang unggul jauh dalam rekor pertemuan antara keduanya. Dari 46 laga, Los Blancos memenangi 33 pertandingan, sementara Rayo hanya bisa menang 7 kali dan sisanya berakhir imbang. Namun statistik keseluruhan ini sebenarnya menipu, karena Madrid hanya bisa menang sekali dalam 3 lawatan terakhir ke Vallecas. Jika ditarik lebih jauh, dari 6 lawatan terakhir ke kandang Rayo, Madrid bahkan hanya mampu menang sekali saja. Terakhir kali Madrid menang di Vallecas adalah pada tahun 2022. Madrid kala itu susah payah menggondol 3 poin lewat gol sematawayang Karim Benzema. Sesuai dugaan banyak pihak, Rayo Vallecano pada akhirnya benar-benar kembali menahan Madrid. Laga pekan ke-12 berakhir tanpa kemenangan, skor 0-0 yang terasa seperti kekalahan terselubung bagi Los Blancos. Pasalnya, Madrid yang menekan sejak awal justru tak bisa mencuri gol sepanjang 90 menit laga. Rayo bermain dengan blok pertahanan rapat, sembari mengandalkan serangan balik untuk mencuri peluang. Kylian Mbappé CS pada akhirnya dibuat tak berkutik, karena sepanjang laga, mereka cuma bisa ciptakan XG sebesar 0,82. Ini artinya, anak asuh Xabi Alonso tidak banyak ciptakan peluang berarti di hadapan belasan ribu fans Rayo di Vallecas.
Sejumlah tembakan yang dilepas Madrid masih belum bisa menjebol gawang Rayo sampai menit akhir. Madrid akhirnya resmi memperpanjang catatan tak pernah menang mereka di markas Rayo menjadi 4 laga beruntun. Lebih lanjut, ini adalah hasil imbang yang ketiga beruntun yang didapat Madrid dalam 3 lawatan terakhir ke Vallecas. Hasil imbang tanpa gol melawan Rayo Vallecano pada akhirnya kembali memunculkan tanda tanya besar terhadap pendekatan taktik Xabi Alonso bersama Real Madrid. Xabi mungkin berhasil membawa peningkatan performa untuk Madrid, tapi tak bisa dipungkiri banyak aspek game management yang perlu dikritik. Salah satu kritik utama yang bermunculan adalah soal ketidakmampuan Alonso beradaptasi di tengah laga. Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan beberapa pemain lainnya tampil di bawah performa. Namun Alonso tampak enggan mengganti atau mengubah struktur serangan. Xabi sempat memasukkan Rodrigo pada menit ke-79. Sayangnya pergantian itu bisa dibilang sudah terlambat. Di sisi lain, banyak juga yang mempertanyakan keputusan Xabi tidak memasukkan Gonzalo Garcia. Padahal Kylian Mbappe sepanjang laga terlihat kesulitan menembus pertahanan rapat Rayo Vallecano. Xabi pernah bilang bahwa di timnya semua mendapat kesempatan yang sama untuk bermain. Namun tak bisa dipungkiri, beberapa nama seperti Fran Garcia, Gonzalo Garcia, dan Rodrigo justru jarang diberi menit bermain. Padahal beberapa dari mereka sempat jadi opsi menguntungkan di ajang Piala Dunia antar klub kemarin. Seperti laga-laga sebelumnya, Madrid masih tergantung pada sosok Kylian Mbappe. Padahal di laga melawan Rayo, Mbappe tidak banyak mendapat ruang gerak karena Rayo bertahan cukup dalam. PR Madrid masih sama di laga ini, tak bisa cetak gol tanpa mengandalkan Mbappe. Hasil imbang yang diraih Real Madrid saat menghadapi Rayo Vallecano pada akhirnya juga membawa konsekuensi besar di papan atas La Liga. Sementara Madrid hanya mampu meraih 1 gol di Vallecas, Barcelona sukses. Kemenangan itu membuat jarak antara dua rival abadi ini kini makin menyempit menjadi hanya 3 poin setelah sebelumnya terpaut 5 poin. Performa Barcelona yang mulai konsisten menjadi sinyal bahaya bagi Madrid. Jika sebelumnya Madrid terlihat nyaman di puncak klasemen, kini tekanan datang dari arah Katalan. Xabi Alonso berusaha tenang, tapi berkaca dari 2 kegagalan Madrid meraih kemenangan, ada sinyal kuat bahaya dari skuad Xabi. Dengan Barcelona yang kini mulai panas dan selisih poin yang makin menipis, Madrid harus segera menemukan momentum kebangkitan. Xabi Alonso perlu membuktikan bahwa timnya bisa merespon hasil minor dengan cara yang tepat. Karena jika tidak, posisi puncak yang saat ini mereka duduki bisa saja direbut oleh rival terbesarnya dalam waktu dekat. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai Real Madrid yang kembali lanjutkan kutukan tak pernah menang di markas Rayo Vallecano. Kalau menurut kalian, apa tantangan terbesar Madrid yang selalu kesulitan menghadapi Rayo Vallecano? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa terus pantau update terkini seputar sepak bola setiap harinya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.